Dilaporkan menghilang oleh keluarganya, seorang siswi SMP ditemukan warga sudah tidak bernyawa di semak-semak perkebunan warga di Baru, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban dibunuh karena terdapat luka di kepala dan leher. Isak tangis keluarga tak terbendung saat menyaksikan langsung HK sudah terbujur kaku di semak-semak perkebunan di Wainunge, Dusun Lisu, Desa Lompo Tengah, Tanete Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sebelumnya gadis 14 tahun ini dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Awalnya warga yang hendak mencari rumput curiga mendengar gonggongan anjing hingga akhirnya mendapati jasad korban dalam posisi tengkurap. Warga yang mengenali ciri-ciri korban yang disebarkan di media sosial lalu menghubungi keluarganya yang langsung datang ke lokasi. Yang tahu duluan itu anjing tak? Anjing tak ya. Bagaimana waktu dia tahu? Tahu masuk ke sini, dia baru tahu orang, baru kak pulang lagi ke rumahku. Kasih tahu istri, bilang telepon orang tuanya, Kang. Iya. Oh, Dito memang bilang ini orang tuanya? Ya, ya ada di Facebooknya. Facebooknya. Nomornya di Facebooknya tahu? Yang hubung cepat ini kalau ketemu anak ini. Oh, ada memang poster yang ya, ini. Postingan kehilangan gitu. Pihak keluarga yang menyerahkan penyelidikan kasus ini ke polisi. Keluarga berharap pembunuh HK bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Betul, yang pertama saya lakukan dan saya juga tidak menyentuh dulu, saya cuma melihat ada bekas di kepalanya bagian belakang, semacam bacokan ataupun semacam pukulan berbentuk benda tumpul lah. Sementara itu Polres Baru yang menyelidiki kasus ini telah meminta keterangan 5 saksi. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, korban diantar pergi ke rumah temannya untuk belajar. Namun menurut temannya, korban pergi bersama pria menggunakan motor. Polisi juga memastikan korban tewas dibunuh setelah menemukan luka di kepala dan leher. Untuk saksi-saksi yang telah kami periksa, kami dalami ada sekitar 5 saksi. Dan selanjutnya untuk jenazah kami sedang melakukan otopsi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, dan juga kami himbau kepada orang tua korban, tolong percayakan kepada kami pihak kepolisian, khususnya Polres Baru, akan kami selesaikan dengan secepatnya. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Baru untuk diotopsi. Garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan, seorang pemuda menganiaya kekasihnya dengan sadis hingga tewas di kamar kos tempat mereka tinggal bersama di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena korban tidak bersedia menggugurkan kandungannya sejak awal hamil hingga akhirnya usia kandungan korban sudah menginjak 8 bulan. ADS, pemuda 18 tahun ini digelandang ke Polrestabes Semarang karena membunuh kekasihnya yang hamil di salah satu kamar kos Jalan WR Supratman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah tinggal bersama dengan korban tanpa ikatan pernikahan. Pelaku kesal karena korban menolak menggugurkan kandungan sejak awal hamil hingga akhirnya usia kandungan sudah menginjak 8 bulan. Selain itu, pelaku mengaku hubungan tidak direstui orang tua karena perbedaan usia. Kekesalan pelaku memuncak saat tersinggung dengan perkataan korban yang berujung dengan tewasnya korban karena dianiaya. Karena saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya, sering disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh bantuin ke kamar mandi. Maka saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat resapan darah di kepala bagian belakang. Ini diduga akibat dibenturkan kepala dari korban ke benda keras atau kemungkinan dinding.
Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap harus bertanggung jawab dan meringkuk di sel tahanan Polrestabes Semarang. Masa mudanya terancam akan banyak dihabiskan di balik jeruji besi karena hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di kamar kosnya di Jalan WR Supratman. Polisi juga mendapati SAN, kekasih pelaku, sudah terbujur kaku di lantai. Awalnya, pelaku mengaku korban terkena serangan jantung. Namun dari hasil identifikasi ditemukan banyak kejanggalan hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatan sadisnya. Sementara itu, seorang wanita di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ditemukan tewas di tepi sungai dalam kondisi hamil. Korban tewas dibunuh selingkuhan yang menolak bertanggung jawab karena hubungan mereka cinta terlarang. Warga Aeknatas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di tepi sungai. Dari olah TKP, polisi mendapati sejumlah luka bekas penganiayaan di kepala dan leher korban. Selain ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar, korban juga tewas diduga dalam kondisi hamil. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi membawa jenazah korban untuk diotopsi. Tak butuh lama, polisi menangkap kekasih pelaku berinisial JM berusia 51 tahun. Dari hasil penyidikan diketahui, sebelumnya saat pasangan ini berduaan, korban mengaku hamil dan minta pelaku bertanggung jawab. Namun karena pelaku menolak bertanggung jawab, keduanya terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Korban pun tewas kemudian. Karena panik, pelaku lalu membuang jasad kekasihnya ke sungai dan langsung melarikan diri. Dengan alasan bahwa korban sudah hamil. Nah, akibat permintaan inilah kemudian menjadi sumber percekcokan di antara korban dengan tersangka. Dan bahkan korban juga menyampaikan kepada tersangka, kalau kamu tidak mau menikahi saya, maka kamu akan saya guna-guna. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan hukuman minimal 20 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, akibat sering dituduh selingkuh dengan wanita lain, seorang suami tega membakar istrinya. Mirisnya sang istri tengah hamil 5 bulan. Sungguh tega, seorang suami membakar istri tercintanya yang tengah mengandung buah hatinya. Kesal karena sering dituduh selingkuh, Ari Wibowo, warga Kampung Babakan, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega membakar istrinya Carmila. Pelaku yang panik melihat korban dalam kondisi terbakar langsung menarik korban ke saluran air irigasi yang berada di depan rumahnya. Pelaku pun ikut terbakar bersama korban. Penuh api badannya, udah penuh api, itu sama suaminya disemborin. Tapi nggak mau padam apinya, masih nyala. Jadi sama suaminya dikebulin ke sini. Udah padam apinya baru diangkat lagi. Akibat luka bakar yang cukup serius, korban bersama sang suami langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna mendapatkan perawatan intensif. Ari Wibowo dan Carmila baru menjalankan pernikahan selama 10 bulan. Setiap hari kehidupan rumah tangganya sering cekcok mulut. Bilangnya suka disiksa sama si Ari, suka berantem. Kata saya kalau kayak begitu mah, kalau kasar begitu pulang aja. Gitu, bukannya suruh kita kagak bener, bukan. Cuman pulang aja dulu, nanti dibicarain gimana gitu. Tahu-tahu sekarang kabarnya begini anak saya. Bapak dengar kabarnya gimana, Pak? Dengar kabarnya, ya anak saya terbakar aja. Gitu. Guna kepentingan penyidikan, Polsek Kedung Waringin dan Mapolres Metro Bekasi masih mendalami kasus dan memeriksa saksi-saksi. Seorang janda yang sedang hamil ditemukan tewas mengenaskan di tengah sawah di Cilacap, Jawa Tengah, Maret lalu. Korban tewas dicekik kekasihnya yang emosi saat dimintai pertanggungjawaban. Warga desa Adiraja Kulon, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah geger dengan ditemukannya sesosok jasad perempuan tergeletak di jalan di tengah areal persawahan. Polisi yang melakukan olah TKP mengungkap jasad wanita malang tersebut adalah DA, warga desa Ketanggung, Sampang, Cilacap.
Dari hasil pemeriksaan sementara, korban tewas kehabisan nafas akibat cekikan di leher. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku, yakni SA alias Imin yang merupakan kekasih korban. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena kesal korban meminta pertanggungjawaban pelaku atas kehamilan korban. Pelaku yang telah menjalin asmara selama 1 tahun itu enggan menikahi korban lantaran pelaku sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Karena terus didesak untuk bertanggung jawab, pelaku yang emosi kemudian membunuh korban dengan mencekik leher korban dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah. Ternyata ada hubungan antara SA dan DA sehingga menghasilkan hamil untuk korban itu. Berapa bulan ini? Hamil kurang lebih 7 bulan dan waktu ditemukan di sawah itu bayinya juga dalam keadaan meninggal. Motifnya apa ini? Untuk motif saat ini kita masih selidiki karena minta pertanggungjawaban dari korban. Kini pelaku diancam pasal 338 tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.